baru tanya mereka, Bapak Sinode ini tahun depan ini kira-kira Bapak ada jalan keluar. Beta bilang begini, jangan pilih beta BPD, jangan pilih anggota MPR. Lu di Jakarta, beta bisa bantu dulu. Gitu. Tapi lu yang pilihan muka belakang. Kalau pendeta, itu saja. Jangan campur-campur lain. Yang kayak Yudas. 3 hal saya bicara kepada saudara kekasih berkaitan dengan tema yang ada di atas. Maka yang pertama, Allah memiliki rencana bagi alam semesta. Terkait tema di atas, maka kita lihat di sini rencana Allah bagi setiap kita. Maka kita akan memulai dari Allah memiliki rencana bagi alam semesta. Jika Allah memiliki rencana bagi alam semesta, maka Ia juga memiliki rencana yang indah bagi saudara dan saya. Katakan amin. Yang penting ikut Tuhan saja. Jangan orang bilang Tuhan, jempol api. Tuhan bilang, dua. Kita semua setiap orang benar. Lu hati-hati. Supaya hidupmu menjadi berkat di hadapan Tuhan bagi masyarakat nusa dan bangsa, mengabdi saja kepada Tuhan. Kalau alam semesta saja, langit dan bumi ini saja, Allah memiliki rencana atasnya. Kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak? Bahkan Allah berkata, langit dan bumi, bintang, bulan, semua sudah diatur sedemikian rupa untuk mereka melakukan tugas dan tanggung jawab menurut mereka. Hari Kamis kemarin tanggal 4 Agustus hampir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tempat saya, di rumah. Pasalnya atau persoalannya menyangkut dengan harta warisan. Jadi harta warisan ini saya sudah simpan sekian lama. Lalu kemudian berpikir terlalu lama, kosongkan gudang. Lalu kemudian harta warisan ini kita ambil orang yang selalu beli harta warisan. Lalu dia datang, nah di rumah kan ada cucu saya 5 orang, tambah pegawai honor harian 1, jadi anak. Yang kalau kita minta bantuan dia bantu kita. Jadi saudara terkasih, orang yang beli barang harta warisan datang, lalu timbanglah harta warisan ini terdapat 29 kilo kali 3.000. Lalu tambah aki rusak motor 1, jadi dia bulatkan 100.000. Ini harta warisan. Saya kasih tahu jemaat, jadi kalau ada harta warisan di rumah banyak. Lalu setelah habis timbang, setelah dibayar, lalu orang dia bilang kita 20.000. Lalu dia bilang 20.000. Lalu kita bilang tunggu, uang kecil tidak ada, diberi dulu roti 8. Sudah mau terima uang, lalu kemudian 1 mau bungkus 1. Ini akibat dari dapat padahal di rumah. Kita bilang tunggu pilih habis, lalu tinggal 50.000 supaya potong beli beras. Lalu hari Sabtu Minggu ini jemaat bisa makan. Jadi jam kami semua, lalu 20 ini 20, berarti 10.000 mau beli beras kan tidak bisa. Bolong ini, bolong elak, dan kemudian itu pegawai honor itu, dan terkata pegawai honor kita kasih 6.000 dan roti 1, dan kita bilang itu upah seharian. Jadi singkatnya Bapak Ibu, kalau harta warisan yang dikumpul lama ya kan, kebetulan saya kumpul
sedikit tua, sedikit itu harta. Dan pas kepepet timbang harta warisan. Nah, kumpul keluarga yang terkait yang mendapatkan hak itu, kalau tidak menyimpan darah, kalau kita repot kemana urusan polisi. Karena Elon punya yang nama Olan itu minta 20% mau terima uang. Lima tanda kiber. Kalau Nona punya yang namanya Julius Bastian Saleh, dia juga anak kata 50 saya mengawali jadi saya punya. Mungkin Pak Tapi itu kena kata kita satu. Hampir pada. Karena karena itu dengar kalau harta warisan bapak nobotonis bapak kata. Siapa bisa orang itu ada kata musuh karena gara-gara piti karena emosi yang mereka bilang lama-lama masuk polisi. Hanya karena warisan ini saja. Jadi singkatnya apa sedemikian rupa, maka Idri 5.000, Nimo 5.000, Elan 5.000, pegawai orang 6.000 dan warisan. Lalu kita atur sedemikian rupa, sisa lagi 50.000 beli beras, kemarin 5 kilo. Lalu kemudian kupang lagi orang lempar uang di pinggir jalan, dapat dia tadi uang berapa rupiah, lalu belilah di perut ayam lalu Jepang dan untuk ngadu-ngadu. Banyak orang yang beli itu terus melempar uang di jalan ini luar biasa. Sudah ada pemata juga. Saya kalau yang sampai tiba-tiba orang ribu-ribu di jalan, tiba-tiba senang lumayan. Orang mungkin murah bukan jemaat, dong dia kita oleh pertuan di jalan. Mungkin ada apa kalau dia buka merampas, mungkin bisa. Kalau memang itu berpihak, bagaimana? Jadi artinya genap lah, jadi gaduh-gaduh. Lalu berpikir lagi, kalau cuma perut ayam dengan labu Jepang, bagaimana dengan sambal? Lalu jangan tidak ke pinggir pantai orang lempar lagi 25.000. 25.000 itu dibeli lagi sardin untuk melawan. Apa yang dibutuhkan itu ada. Apakah Tuhan kita itu bodoh dan tidak mengerti pedulikan kita? Dia tahu kebutuhan kita dan dia pedulikan kita. Katakan amin. Namanya jangan dia. Tahu sebawa air coba. Aku satu botol 10.000, garam satu plastik 5.000. Oleh kedatang itu dong 1.500, kalau tulis 1.000. Tapi kalau diberi itu air bisa berbuah-buah di sana. Entah kalau mesti taruh air di kapal berbuah air kok, air di motor pas mandi motor kan orang sudah tahu. Orang di sekitar itu tuh bersyukur berbuah air lah betul. Orang yang berdua saya di situ dia bilang air makan lupa saya. Dan orang sudah tahu bahwa ini berarti ini sudah akses dan tidak boleh ada yang halangi lagi. Beli air sebanyak mungkin dan jual dan kemudian berbayar termasuk bagian rumah. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memiliki rencana bagi Yesus Kristus. Saudara kalian ini orang mahal, katakan amin. Mahal. Makanya orang masuk minta mau kawin di mana-mana itu tidak bisa jadi putus orang karena manusia itu mahal karena dia sudah dibeli putus oleh Yesus. Berarti apa? Darah Yesus Kristus mahal. Karena kita mahal, kenapa dibarmain sampah? Kenapa orang bilang mari sini ini hamba Tuhan api ada. Kalau topi main kalian mahal. Saudara ini orang mahal. Kalau tidak mahal makanya saudara saja. Kenapa kalau orang mati dibunuh, mati begitu, lalu dibuang saja, apa tidak dipedulikan karena mahalnya? Maka polisi mulai cari tahu penyebab kematian seperti apa. Saudara bisa ikuti tentang penembakan ajudan. Ya, di Mabes Polri sana, saudara bisa lihat. Sumati, angka kasih keluar dari isu. Saudara terlalu lemah. Omong diri kita terlalu lemah. Hanya
kadang beta mulu itu bagi murah. Kadang beta mata, beta otak, beta pikiran bagi terlalu murah. Padahal beta, wah, kalau bisa mau. Karena mahanya Allah berubah wujud menjadi manusia melalui Yesus Kristus lahir di dunia ini. Dia bukan datang untuk hidup, tapi dia datang untuk mati buktinya. Dia mati di atas kayu Kalvari. Itu untuk apa? Karena kita pun pemberontakan, kita tidak taat, kita tunduk kepada Allah sampai kita melakukan kejahatan dosa. Lalu akibatnya kita hilang lenyap dari hadapan Allah. Tapi karena kita mahal, Allah cari kita, menemukan kita, menyelamatkan kita, lalu memberi jalan keluar dan pertolongan bagi kita. Kenapa kita cari yang berbuka? Cari Tuhan. Mati hidup cari Tuhan. Atau kita mati kepada Dia yang menciptakan kita. Kalau mati kira tanpa kita berubah pikiran. Yesus tidak berubah pikiran. Kenapa? Karena doa pertama, doa kedua sampai doa ketiga itu sama bunyinya. Ya Bapa, biarlah seluruh menjadi kehendak, jangan kehendak. Bukan bisa. Biarlah itu menjadi kehendak, bukan. Dia tidak berubah. Dalam mengerti tentang cawan. Cawan itu saudara dikasih di bawah cawan itu, minuman cawan itu ada pahit. Ayat 42, Yesus minum sampai kepada cawan itu, bicara tentang penderitaan yang tidak bisa dipikirkan lagi secara pikiran manusia. Penderitaan yang berat akibat karena hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia minum cawan itu sampai habis. Di bawah cawan itu ada pahitnya. Ya, atau yang manis di bawah pahit. Kita sekarang sudah berada dalam mendekati 17 Agustus. Berarti di mana-mana itu orang kasih naik bendera merah putih dan lain sebagainya. Hanya sekelompok beberapa orang tidak naik, termasuk kita tidak kasih naik. Zaman dulu itu masih zaman Soeharto. Sebelum 17 Agustus semua diperintahkan garnison masuk ke rumah kasih naik bendera merah putih. Satu waktu ada seorang yang dipersiapkan atau diminta untuk dia harus menyampaikan pidato 17 Agustus. Lalu dia belajar di hadapan panitia, diuji coba, suruh dia menyampaikan pidato. Lalu dia bukan agama kita. Kalau agama kita kan yang pertama pembukaan itu kan shalom. Itu bahasa persahabatan karena bahasa damai. Shalom kan begini. Dan agama sekarang dia bilang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat yang berbahaya. Perhatikan, dia langsung masuk dan dia berkata, warga masyarakat yang berbahaya. Lalu panitia datang bilang begini, bukan berbahaya, berbahagia. Namanya orang belajar, dia mau ikut, ya apa-apa, berbahagia, bukan berbahaya. Tapi tadinya dia bilang warga masyarakat yang berbahaya. Panitia bilang bukan berbahaya Pak, berbahagia. Lalu dia sambung, berbahagia. Yang saya hormati dia bilang begitu, bapak tua, ibu tua, saudara tua. Lalu panitia itu datang, Pak, bukan bapak tua, bukan ibu tua, saudara tua, tapi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Lalu dia bilang, kan sangat, bapak-bapak itu kan dua, ibu-ibu itu kan dua, saudara-saudara kan dua. Ya orang-orang kan namanya belajar. Bapak dua, ibu dua, saudara dua. Lalu panitia Pak, itu hitungan. Nah karena itu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
kita ini tidak tahu apa, tapi karena Tuhan lah kita bisa tahu apa. Saya ambil contoh tadi malam saya bawa siapa tidak tahu latar belakang dari raja. Semua tahu latar belakang siapa itu raja. Raja Daud adalah seorang yang paling terbelakang. Tapi atas kesetiaannya seorang muda, atas kesetiaan ketaatannya dan keikhlasannya memang melakukan kambing domba. Lalu dari dua Tuhan menyuruh Saul datang mengurapi dia. Karena dia masih kemerah-merah. Dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan ketaatan, kesetiaan, loyalitasnya dia kepada Tuhan menghantarkan dia menjadi Raja Israel terlama. Raja Israel yang lama. Tetapi apakah setelah dia menjadi raja, dia tidak peduli dengan Tuhan? Tadi malam doa pemuda saya tanya, ada sekian banyak pemuda yang ikut sebab saya tanya, lu makanan kesukaan apa? Ada yang nasi goreng, ada yang bilang nasi babi, ada yang bilang salome, ada yang bilang macam-macam mereka punya apa namanya makanan kesukaan. Saya tanya mereka, makanan kesukaan Daud apa? Mereka kan tidak bisa jawab. Lalu saya bilang dengan makanan kesukaan Daud ialah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Kalau itu makanan kesukaan sama dengan masa muda untuk akan hantar engkau sampai kepada engkau menikmati, tidak perlu jadi raja seperti Daud. Tapi paling tidak lu berharga. Biasanya dari ketaatan, kesetiaan, loyalitasnya kita dengan hormat menghormati itu menghantar kita kepada sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah melalui Yesus Kristus datang ke dunia mencari saudara karena saudara bermahal, membawa paling saudara datang kepada untuk diselamatkan. Dan itu bukan dibeli dengan harga yang murah. Menurut Raja Daud itu bukan harganya murah. Tapi itu harganya mahal, lebih mahal dari segala sesuatu. Kalau Yesus datang untuk hidup dengan, kalau Yesus datang untuk hidup di dunia ini, maka umur Yesus lebih tua dari umur manusia yang tertua di dunia 969 tahun. Siapa? Siapa yang tahu? Yang umur 999 tahun. Terus sebabnya dalam Kejadian pasal 5 ayat 27, Metusalah melebihi rekor dari umur manusia. Kalau Yesus datang untuk hidup, dia lebih umur daripadanya. Kejadian 5:27, jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun. Lalu dia bayangkan umur macam apa? Potong 30, 40, 50, potong jalan, belok kiri, kanan, pegang kursi, lurus, pegang, karena fisik tidak kuat. Emosinya paling banyak, darah tingginya paling banyak. Baru kudus sedikit saja bangun belakang, engkel kaki, engkel badan, engkel. Bolong 70, bolong 60. Kalau bersyukur doa.
bangun itu pegang salah-salah pohon batu kayu kursi berpegang ke baru bangun. Oke. Metusala berapa? 969 tahun. Bayangkan, hampir mendekati 1000 tahun. Dia manusia tertua dalam sejarah Alkitab. Jadi kalau dia datang hanya untuk hidup, dia lebih umur juga dari Bapak Nubatonis. Bapak Nubatonis berapa? Kalau dia datang untuk hidup, dia lebih umur dari apa? Metusala saja dia lebih umur. Bayangkan saja saudara terkasih dalam hidup. Dan jika dia datang untuk kaya, dia lebih kaya dari orang-orang yang kaya di dunia ini. Karena dia datang untuk kaya, dia lebih kaya dari orang-orang yang ada di dunia. Umur saja lebih besar. Apalagi mau kaya, dia lebih kaya dari orang-orang kaya di planet dunia. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau dia datang untuk kaya, kita tidak apa-apa. Orang kaya di bawah orang langit tidak ada apa-apa. Tetapi Alkitab mengatakan sekalipun dia kaya, tapi dia mengungkapkan kemiskinan. Matius pasal 8 ayat 20. Dia terkaya karena dia yang punya langit dan bumi dan tahu segala isinya. Tapi dia mengungkapkan kemiskinannya dalam ayat ini, kalimat ini. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai tiang dan burung mempunyai sarang tempat anak manusia. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai tiang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Diungkapkannya kemiskinan. Saudara ada bantal sepotong, saudara tidur lambat tidur fair. Saudara ada bantal sepotong untuk Yesus taruh. Makanya dia berkata, dia kaya rela jadi miskin supaya engkau diperkayakan. Tapi hidup jangan kejar kekayaan. Biar kekayaan mengejar engkau. Katakan, sebab kalau lu kejar kekayaan, kau akan tinggalkan Tuhan. Tapi kekayaan kejar kita, dia datang dengan sendiri. Pendengar firman Tuhan Matius pasal 6:33. Jangan dahulu kerajaan surga serta kebenaran. Semuanya ditambahkan. Tambah bonus, usaha bisnis lancar. Kenapa? Karena kita mengutamakan Tuhan. Saudara mengutamakan Tuhan, itu rahasianya. Tuhan nomor 1, usaha bisnis lancar. Orang mengalami resesi sekarang karena perekonomian Amerika sekarang goncang. Beberapa negara lagi goncang, tapi pernyataan Presiden Jokowi melalui Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa Indonesia masih punya stok dan bisa membantu negara lain. Dunia Amerika, negara adik kuasa, mengalami krisis ekonomi yang sekarang berat. Banyak negara yang sedang membutuhkan pertolongan. Karena itu kita juga berdoa supaya bangsa ini tidak miskin dan melarat. Lalu kita ini akhirnya menjadi negara yang di bawah perintah dan kemudian kita diarahkan tidak akan mengikuti. Kita tak perlu. Dan karena itu Tuhan tidak meninggalkan bangsa ini. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini landasannya adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Saudara baca dalam Pancasila itu, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dasar negara karena Tuhan, maka Tuhan pelihara negara. Dan kita berdoa supaya pemimpin bangsa ini, pemimpin negara ini, mereka bawa negara ini kepada negara yang sukses maju
dan negara yang dapat menjadi negara dibutuhkan orang lain. Dan dengan segala terkasih, Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Kalau dia datang dan untuk menebus dosa manusia, kenapa kita lupakan dia? Jangan melupakan dia. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada dia tidak binasa dan ia beroleh hidup yang kekal. Ketiga terakhir, Allah memiliki rencana bagi saudara dan saya. Sekali lagi, Allah memiliki rencana bagi saudara dan saya. Karena itu, izinkan Yesus pakai hidupmu. Katakan amin. Izinkan Yesus pegang tanganmu. Jangan engkau pegang tangan Yesus, izinkan Yesus pegang tanganmu. Engkau pegang tangan Yesus bisa terlepas, tapi kalau Yesus pegang tanganmu, engkau tidak akan terjaga, tidak akan terlepas. Apapun keadaan, situasi, kondisi, dengar. Kalau orang lain Yesus pakai mereka sebagai hamba Tuhan luar biasa dan menolong orang lain, kenapa engkau tidak? Karena engkau yang tidak mau. Tapi hari ini engkau sudah dengar firman Tuhan. Yesus memiliki rencana atasmu dan atasmu. Rencana apa? Rencana kekekalan Allah ini terletak padamu dan kepadaku. Dan bukan itu rencana penyelamatan manusia. Allah hidup pakaimu dan pakaiku, karena diizinkan dia pakai hidupmu dan hidupku. Jadi supaya kau tidak perlu datang cari-cari siapa yang berdoa hebat dan lain, tidak perlu. Buka hati, buka diri, masuk dalam pergumulan Tuhan ini, saya pakai saya. Kalau orang lain berdoa tumpang tangan atas orang lain, orang sakit-sakit sembuh, kenapa saya tidak? Kelebihan mereka apa? Tidak ada kelebihan apa-apa, kecuali mereka tunduk dan taat kepada Tuhan. Sama dengan kita, kuasa dan mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Tidak usah datang kepada dunia membutuhkan dan memohon pertolongan kepada orang yang sudah tidak tahu ujung pohon model apa. Gereja saja juga tidak, kehidupan rumah tangga saja juga itu orang maling dan tidak hidup benar dalam Tuhan. Kenapa saudara datang bawa diri ke sana? Tuhan Yesus kurang apa kepadamu dan kepadaku? Dia tidak kurang apa. Justru dia menyelamatkan engkau dari pikiran yang bodoh, pikiran yang berdosa, hati yang berdosa, dan dia menyelamatkan kita. Itu bukan dia beli dengan uang, tapi dia beli kita dengan darah harga yang mahal. Ayat dan akhir 1 Petrus pasal 1 ayat 20, 18 dan 19 merupakan ayat dan akhir bagi kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mahal. Mari kita berdiri bersama-sama, tunduk kepala dan renungkan firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Engkau terlalu mahal. Karena Tuhan mahal, Tuhan cari saudara. Karena saudara mahal, maka saudara cari Tuhan. Izinkan Tuhan pakai saudara untuk menggenapi misi Allah. Pergi dan membawa amanat agung kepada orang lain. Dengar saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus datang ke dunia dengan misi yang jelas. Sekali lagi, Yesus datang ke dunia dengan misi yang jelas. Dia tidak datang samar-samar, dia tidak datang dalam rekayasa, tapi misi yang jelas, misi penyelamatan dunia. Misi menyelamatkan engkau dari hutang dosa yang berat, dan misi membawa engkau keluar dari hutang dosa, membawa engkau kepada suatu persiapan kekekalan yang kekal, bukan dengan barang